Baik pemirsa, Suara Metro Indonesia. Malam ini kita ketemu di warung kopi nih, dengan Pak Tony Triyanto Pak ya. Saya mah kita akan ngobrol-ngobrol sambil ngopi bareng di warung kopi. Luar biasa nih. Baik, selamat malam Pak Tony. Malam Pak Untung. Kalau nih saya dengar jenengan mau nyalonkan Bupati Batang ya? Iya. Gimana Pak? Ke depan ya, harapan jenengan ke depan tentang Batang itu. Iya. Jadi begini Pak Untung. Ini dilatar belakangi karena satu, saya ini kebetulan putra daerah. Karena saya kebetulan putra daerah ya, saya memang dilahirkan di Batang. Di Batang ya. Kemudian sejauh ini saya ini mencari pengalaman, mencari ilmu di luar kota ya, di Semarang ini. Nah kemudian saya dalam proses perenungan hidup saya ini, bagaimana sih supaya hidup saya ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Saya ingin sekali berkiprah ya, terutama untuk kemaslahatan masyarakat Batang. Karena saya putra daerah, saya punya tanggung jawab moral. Kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa Batang ini suatu daerah, kabupaten yang sebenarnya punya potensi ekonomi luar biasa. Kenapa demikian? Karena Batang ini kan saat ini menjadi tempat berdirinya kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ya. Nah ini merupakan bagian daripada proyek strategik nasional ya, yang digagas oleh pemerintah pusat ya, yang oleh Pak Presiden Jokowi. Bahwa karena Batang ini banyak lahan ya, banyak lahan yang kemudian kosong. Akhirnya pemerintah pusat ini memutuskan bahwa Batang ini cocok ketika dibikin kawasan industri yang terbesar se-Asia Tenggara. Proyek strategik nasional untuk Gitu ya. ya, jadi potensi ke depan ini luar biasa Batang ini menjadi daerah yang seksi kalau Dari seksi ya. seksi sekali. Artinya apa? Pejabat pemerintah pusat, kemudian pengusaha-pengusaha, investor, bahkan ini Pak Untung, informasinya nanti perusahaan-perusahaan yang berdiri di Batang ini merupakan perusahaan model asing. Oh gitu ya. Banyak investor luar negeri. Gitu ya. Selain itu juga ya Batang ini nanti akan ada relokasi industri besar-besaran ya. Dari yang mungkin sebelumnya ada di daerah Jakarta, Bekasi, Cikarang, Tangerang, mungkin sebagian akan relokasi ke Batang. Termasuk perusahaan-perusahaan baru, termasuk konsorsium perusahaan-perusahaan asing Pak. Itu nanti beberapa grup perusahaan besar itu masuk investasi di Batang Pak. Kenapa Pak Jokowi milihnya di Batang? Karena satu, tidak ada kendala untuk pembebasan lahan. Ini kan lahan punya PTPN dan Perhutani. Jadi di situ proses pengadaan lahannya tidak sulit. Tidak perlu ada pembebasan, kemudian nanti muncul resistensi dari masyarakat, tidak ada Pak. Yang kedua, Batang ini termasuk jalur yang strategis Pak. Termasuk kalau Pulau Jawa ini mungkin kira-kira di tengah-tengahnya. Kira-kira di tengah-tengahnya Batang ini. Ya Pantura Pak. Pantura ya. Gitu. Sehingga ke depan saya punya harapan ketika nanti saya bisa memimpin Batang, ya seandainya Allah ridho ya. Seandainya Allah ridho saya bisa memimpin Batang, maka saya punya satu gagasan besar ya, bagaimana Batang ini baik pemerintahannya maupun masyarakatnya mampu bersinergi terhadap industrialisasi. Itu Pak Untung. Gitu ya. Jadi bersinergi terhadap industrialisasi untuk kesejahteraan masyarakat Batang. Sehingga apa? Goalnya ya masyarakat menjadi sejahtera. Secara ekonomi kan begitu. Lalu ketika ada banyak perusahaan di sana, harapan kita ini Pak, maka idealnya akan berbanding lurus dengan apa?
penyerapan tenaga kerja. Harapannya lagi lebih sempurna, angka pengangguran harus ditekan seminim-minimum. Kenapa? Karena banyak pabrik Pak di sini. Berarti kan butuh tenaga produktif dari masyarakat nih, terutama adalah penduduk lokal Batang. Banyak tenaga produktif. Nah, lantas bagaimana ke depan? Nah, pemerintah kabupaten ini juga harus bersinergi Pak. Artinya apa? Membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu. Membangun sumber daya manusia supaya menjadi tenaga produktif yang punya kompetensi ya, sehingga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan begitu. Makanya di Batang ini sebenarnya karena ada kawasan industri, idealnya pemerintah itu mempersiapkan paling tidak ya, ini untuk menopang kompetensi tenaga produktif ini, harusnya dibuatlah sekolah-sekolah kejuruan, sehingga lulusan dari sekolah kejuruan ini nanti bisa bekerja. Jadi link and match, ya lulusan sekolah kejuruan ini bekerja di perusahaan-perusahaan. Jangan sampai di situ banyak pabrik, ada kawasan industri yang konon terbesar se-Asia Tenggara, ternyata malah masyarakatnya jadi penonton. Ini kan ini tidak kita harapkan. Itu. Nah, lain daripada itu Pak Untung, Batang ini kan di dalam sejarah ini Pak Untung, dalam babat tanah Jawa, Batang ini salah satu kota tertua Pak. Betul ya. Di Nusantara ini salah satu kota tertua itu 1 Batang, 2 Gresik, 3 Jepara Pak. Artinya apa? Peradaban masyarakat Batang ini sebenarnya sudah cukup luar biasa Pak. Cukup lama Pak. Iya. Kenapa? Ini kita harus melihat seorang pemimpin itu paling tidak harus mampu memahami sosiologi masyarakatnya Pak. Masyarakat Batang. Jadi sosiologi masyarakat Batang ini kita harus lihat, kita harus baca sejarah. Saya sampaikan di dalam babat tanah Jawa itu Batang salah satu kota tertua. Bahkan di era tahun 1000, bahkan ada situs ya, makam termasuk. Itu di era 400-an Masehi sudah ada wali-walinya Allah itu datang ke Batang. Di tahun 1000 itu kurang lebih tahun 1000, Syekh Maulana Maghribi sudah datang ke Batang. Jadi peradaban Islamnya juga sebenarnya lebih tua dibandingkan kota-kota yang lain mungkin. Itu Pak. Sudah terbukti situs-situs yang ada di kota Batang ya Pak. Ini rasional Pak. Kenapa rasional? Karena Batang ini kota pantai. Jadi migrasi penduduk dari luar itu pasti masuknya lewat pantai. Lewat pantai. Nah, Batang selain itu juga sebenarnya ada potensi sumber daya alam ya, yang sebenarnya ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Kabupaten Batang. Satu, Batang ini punya pantai, daerah pantai. Artinya ada sumber mata pencaharian di masyarakat pesisir di laut. Ya, yang kedua, Batang ini juga punya perbukitan, daerah pegunungan, daerah lahan-lahan produktif ya. Jadi ada tanah-tanah yang sebenarnya bisa menjadi lahan produktif Pak Untung. Menjadi lahan produktif, sehingga sektor pertaniannya harus diperkuat, sektor maritimnya, sektor masyarakat nelayannya, masyarakat pantainya juga harus diperkuat. Di tengah-tengahnya ini pertumbuhan industri yang baru ini bagaimana mampu membangun sinergi Pak antara sektor pertanian, ya, sektor kelautan dengan industrialisasi. Bagaimana mampu membangun satu simbiosis ya, yang saling menguntungkan. Sebagai apa? Ini bagian daripada fondasi ekonomi Kabupaten Batang Pak Untung. Gitu. Pak punya kiat khusus apa nih Pak untuk tempur ke depan Pak? Kalau saya ini dalam hal rencana untuk maju pilkada di tahun 2024 ya Pak Untung. Yang pertama tentunya dalam hal langkah politik ini saya meyakini hal yang paling utama adalah kita harus percaya ada kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan betul ya. Ini tergantung ridhonya Gusti Allah Pak. Betul. Jadi kepemimpinan, jabatan itu semua karena ridhonya Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, insya Allah. Amin. Betul. Yang kedua, persiapannya adalah saya sedang berikhtiar untuk membangun jaringan. Artinya saya turun ke masyarakat ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial.
bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat di semua kalangan, Pak. Semua kalangan, ya. Termasuk kawan-kawan petani di Batang, ya. Ada kawan-kawan Omah Tani itu, Pak. Omah Tani ini satu organisasi petani di Batang yang cukup solid dan besar, Pak. Di Batang, ya. Ya, kebetulan saya cukup dekat dengan kawan-kawan petani di Batang. Karena apa? Dari mahasiswa, Ya. dari zaman rambut saya masih gondrong, Pak, Ya, masih ya. jadi aktivis tukang demo. Gitu ya. Saya sudah live in di petani, Pak, di desa-desa, Biasa. membela perjuangan kawan-kawan petani, Hmm. ikut mengadvokasi, ikut membantu edukasi kepada masyarakat petani supaya apa? Dapat menjalankan perjuangan reforma agraria, Pak. Hmm. Jadi dahulu banyak petani, sebutannya mereknya petani, tapi hakikatnya tidak punya tanah, Pak. Nah, ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Lewat bendera organisasi tani yang disebut Omah Tani, Pak. Biasa. Itu. Sehingga sudah ada progres keberhasilan atas perjuangan itu, Pak. Ya, Gitu ya. ada kebijakan-kebijakan yang kemudian beberapa bidang tanah ini bisa diredistribusi kepada petani, direclaiming, Pak. Gitu. Ini bagian dari proses perjuangan reforma agraria, Pak. Itu. Oh, jadi Pak Tony ini sudah banyak teman, kan, Pak? Ya, alhamdulillah. Sudah Itu banyak yang teman kedua di itu Batang. jaringan. Tadi yang pertama karena Ya. kuasanya Allah Ta'ala. Betul. Yang kedua kita